Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudarakum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa duduk dan berkumpul di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guna dan tujuan untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di antara sifat seorang mukmin adalah bagaimana mereka melewati hari-harinya dengan ayat-ayat Allah. Artinya tidak pantas rasanya seorang mukmin mereka melewati hari tanpa mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena manfaat dan keutamaannya akan kembali kepada mereka. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan sifat seorang mukmin, dan kita semua ingin menjadi seorang mukmin. Allah menyebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya di antara sifat seorang mukmin adalah apabila mereka didengarkan kepadanya kalimat Allah, artinya dibacakan keagungan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bergetar hatinya, berdiri bulu romanya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, Allah menyebutkan di dalam ayat ini wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan, artinya mereka selalu mendengarkan, karena kalimat dibacakan itu artinya didengarkan, selalu mendengarkan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, maka bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa bertawakal kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga ikhwatul Islam, jika Allah berikan kepada kita kesempatan datang ke kota Madinah agar iman kita bertambah, agar kita semakin takut kepada Allah Azza wa Jal, maka aplikasikan ayat ini. Salah satu caranya adalah dengan membaca ayat-ayat Allah dan juga mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah seorang mukmin mereka akan bertambah keimanannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Allah memanggil orang-orang yang beriman agar mereka beriman, artinya agar mereka mempertahankan keimanan yang ada, atau agar mereka berusaha bagaimana supaya imannya bertambah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama menyebutkan, ikhwatul Islam, kalau seandainya kalian ingin melihat hati kalian, di mana berada hati kalian, bagaimana keadaan hati kalian, maka perhatikanlah terhadap 3 perkara ini. Yang pertama, lihat hati kalian dikala melakukan salat malam, bagaimana hati kalian dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, lihat hati kalian dikala mendengarkan atau dikala berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla, maka lihat bagaimana keadaan hati kalian. Dan yang ketiga, kalau seandainya kalian ingin melihat hati kalian bagaimana, maka lihat bagaimana kalian dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat itulah kalian akan menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Sehingga ikhwatul Islam, di antara salah satu yang akan membuat kita bertambah keimanan kepada Allah, dan itu sesuai dengan nama kota Madinah Darul Iman, adalah dengan memperbanyak membaca ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara salah satu sifat yang paling membuat umatnya bahagia adalah memiliki kasih sayang yang sangat luar biasa.
sehingga kasih sayang Nabi SAW melebihi dari segala-galanya. Kalau seandainya orang tua sayang kepada anaknya, maka ketahuilah kasih sayang Nabi kepada umatnya melebihi daripada kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Sehingga di antara salah satu nama Rasulullah SAW adalah Al-Marhamah. Di antara salah satu nama Nabi SAW adalah Al-Marhamah. Ketika Nabi SAW sampai ke Mekah Al-Mukarramah, dan orang-orang Mekah mereka tidak lagi bisa melakukan perlawanan kepada Nabi SAW, atau yang kita kenal dengan Fathu Makkah, maka ada sebahagian sahabat yang bernama Sa'ad, mereka menyebutkan al-yawm yawmul malhamah. Hari ini adalah hari di mana kita balas dendam kepada orang-orang Mekah. Dan wajar mereka mengucapkan kalimat ini karena orang-orang Mekah dulunya adalah orang-orang yang zalim kepada Nabi SAW. Kalau kita membaca sejarah ikhwatul Islam, Nabi pernah dicekik di Ka'bah Al-Musharrafah. Yang satu mencekik Nabi SAW, yang satu memukulnya, yang satu meninjunya. Bahkan kaki Nabi SAW tidak lagi menempel di tanah. Coba bayangkan bagaimana Nabi dikeroyok di sana. Begitulah kezaliman yang mereka lakukan kepada Nabi. Belum lagi kezaliman-kezaliman yang lainnya. Sehingga wajar kalau sekiranya para sahabat dikala terjadi Fathu Makkah, mereka mengatakan hari ini adalah hari kita akan mencari siapa dulu yang menzalimi Nabi SAW. Karena mereka sayang kepada Nabi SAW. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Al-yawm yawmul marhamah. Hari ini bukan hari kita balas dendam. Hari ini adalah hari di mana kita berkasih sayang, kita memaafkan. Dan dari situlah di antara salah satu nama Nabi adalah Al-Marhamah, orang yang paling sayang kepada umatnya. Makanya kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW betul-betul sayang kepada kaum muslimin, kepada musuh saja Nabi SAW sayang, apalagi kepada umatnya, kepada kaum muslimin. Dan di antara salah satunya ikhwatul Islam itu terbukti dengan hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Di antara salah satu hadisnya adalah hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Sesungguhnya setiap para nabi dan para rasul mereka memiliki doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memberikan hadiah kepada semua para nabi dan para rasul. Para nabi yang jumlahnya lebih daripada 124.000, para rasul yang jumlahnya kurang lebih 313 orang. Semua mereka mendapatkan bagian jatah doa, dan doa mereka pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Semua para nabi yang telah diberikan hadiah tersebut, maka mereka sudah meminta di dunia, mereka berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan doanya, selesai. Artinya itu merupakan hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa kata Nabi? Satu-satunya yang belum meminta hadiah tersebut adalah Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, wa inni ikhtaba'tu da'wati. Dan doa yang tadi menjadi bonus bagi para nabi dan para rasul, aku sengaja tidak meminta di dunia, tapi aku tabung, aku simpan, syafa'atan li ummati, supaya nanti doa ini berubah menjadi syafaat. Dan syafaat ini akan aku hadiahkan kepada umatku. Artinya ikhwatul Islam, sesuatu yang semestinya untuk Nabi SAW, namun Nabi tidak memanfaatkan untuk dirinya. Kalau seandainya Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku rumah ibarat istana, tapi lihat bagaimana rumah Nabi SAW 2x2, bagaimana tiangnya, bagaimana dindingnya, bagaimana atapnya. Maka sesekali ikhwatul Islam nanti kita berada di pameran yang ada di kota Madinah, bagaimana keadaan rumah Nabi, bagaimana fasilitas yang ada di rumah Nabi. Kalau seandainya Nabi berdoa, diberikan kemewahan, bahkan dijadikan Madinah terbuat dari emas, mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Nabi ingin sesuatu yang manfaatnya mencakup semua umatnya, dan salah satunya adalah syafaat. Maka doa yang tadi dihadiahkan oleh Allah untuk Nabi SAW disimpan di akhirat sana, kemudian berubah menjadi syafaat. Kemudian apa kata Nabi? Fahiya na'ilatun insyaallah liman mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Dan syafaat yang tadi berasal dari doa yang aku simpan akan didapatkan oleh semua umatku selama mereka wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dan selama mereka tidak mensyirikatkan Allah dengan apapun. Begitulah kasih sayang Nabi SAW
kalimat yang selalu terucap dari lisan Nabi adalah ummati. Di dunia selalu Nabi ucapkan ummati, di akhirat selalu Nabi ucapkan ummati. Karena Nabi sangat sayang dan cinta kepada umatnya, maka wajar di antara salah satu nama Nabi adalah Al-Marhamah, atau di dalam kalimat yang lain Nabi dipanggil dengan Nabiyur Rahmah, seorang Nabi yang betul-betul sayang kepada umatnya. Kalau seandainya demikian tentang Nabi SAW, maka begitu juga kita ingin membalas apa yang telah Nabi berikan kepada kita bersama. Walaupun kita menyadari semua yang kita lakukan tidak akan pernah bisa membalas apa yang Nabi berikan kepada kita, tapi paling tidak ada andil kita untuk ingin mencintai baginda Rasulullah SAW. Dan di antara salah satunya adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya di antara sifat seorang muslim adalah mereka selalu berlomba-lomba untuk memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Mereka ingatkan dirinya, ingatkan keluarganya, ingatkan saudara-saudaranya, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan. Kami kemarin di Ikhwatul Islam pernah melihat ada orang yang berjalan, atau ada orang yang tidak bisa berjalan, tapi dia naik di atas kursi roda mesin ya. Artinya dia bisa membawa kursi roda sendiri tanpa ada yang harus mendorongnya. Kemudian di belakang kursi roda ini tertuliskan kalimat sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua yang melihat kursi roda ini maka mereka akan melihat tulisan ini, dan semua yang melihat tulisan ini pasti akan mengucapkan salawat kepada Nabi. Dan semua yang bersalawat kepada Nabi pahalanya untuk orang yang tadi duduk di atas kursi roda, karena dia yang membuka kita, mengingatkan kita dengan tulisan untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Bagi kita yang punya kantor misalnya, tuliskan di sana sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang membacanya pahalanya untuknya tanpa mengurangi pahala orang yang mengucapkannya. Kalau kita punya toko misalnya, dituliskan di atasnya sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang lewat melihatnya, membacanya, maka pahala untuknya tanpa mengurangi pahala orang yang mengucapkannya. Kalau kita mobil misalnya, punya mobil misalnya, itu yang ditulis. Tak usah ditulis kalimat-kalimat yang lain. Tulislah kalimat-kalimat yang akan mengantarkan dan mengandung pahala dan keutamaan yang luar biasa. Salah satunya adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang kota Madinah secara khusus, begitu juga tanah haram secara umum. Karena setiap kali kita berbicara tentang daerah-daerah yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka tentunya kita akan nasabkan mereka kepada nabi-nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang Makkah Al-Mukarramah, maka kita akan mempelajari siapa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kita belajar atau dikala kita berada mengetahui tentang kota Madinah, maka kita harus mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW. Dikala kita ingin mengetahui tentang Masjidil Aqsa, maka kita akan mempelajari tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan itu ikhwatul Islam, semuanya disebut dengan tanah haram. Dan di antara salah satu bentuk keharamannya, maka Dajjal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di dalamnya. Sebahagian riwayat menyebutkan ikhwatul Islam, Dajjal itu nanti muncul di akhir zaman ketika orang tidak lagi kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak lagi disebut Allah di dunia. Artinya tidak ada lagi orang yang tahu tentang Allah. Karena 3 tahun sebelum Dajjal ini dimuncul ikhwatul Islam, maka langit akan menahan sepertiga dari keindahannya, sebagaimana bumi akan menahan keindahannya sepertiga. Misalnya hujan biasanya misalnya anggaplah 10 hari atau 10 kali misalnya, maka sepertiganya sudah mulai hilang. Tahun kedua, maka langit akan menahan 2/3, bumi juga akan menahan 2/3 dari hasilnya. Kemudian tahun kemunculan Dajjal, langit tidak menurunkan apa-apa, bumi juga tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga di saat itulah dia muncul,
maka terfitnahlah manusia semuanya. Banyak yang terfitnah ya ikhwatal Islam, karena zamannya zaman yang sangat sulit, sehingga tidak ada para nabi dan para rasul kecuali mereka sudah mengingatkan umatnya. Mulai dari zaman Nabi Adam, mereka sudah bercerita tentang Dajjal, saking bahayanya fitnah Dajjal. Kemudian Dajjal itu tinggal di bumi hanya 40 hari sahaja, tapi tidak ada satu pun bumi Allah kecuali dia melewati semuanya, melainkan atau kecuali 4 tempat. Yang pertama adalah Tur Sina, yang kedua adalah Masjidil Aqsa, yang ketiga adalah Haram Madinah, dan yang keempat adalah Haram Makkah. Karena semua tempat ini merupakan tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tempat ini, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaganya. Maka kemarin kita menyebutkan di antara salah satu nama daerah ini ikhwatul Islam adalah Al-Mahfudhah. Makkah disebut dengan Al-Mahfudhah, Madinah dinamakan dengan Al-Mahfudhah, sebagaimana Baitul Maqdis juga dinamakan dengan Al-Mahfudhah. Kemudian ikhwatul Islam, kita akan bacakan salah satu hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu tentang doa Nabi Sulaiman. Kita tahu ikhwatul Islam bahwa rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk dijadikan ibadah adalah Ka'bah Al-Musharrafah. Kemudian ikhwatul Islam yang membangunnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Setelahnya ikhwatul Islam dibangun lagi rumah Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yang membangunnya juga Nabi Adam, maka terkenallah dengan Al-Masjidil Aqsa. Karena jarak antara pembangunan Ka'bah dengan Al-Masjidil Aqsa itu hanya 40 tahun sahaja. Dan kita tahu umur Nabi Adam alaihissalam adalah 1000 tahun. Sehingga dikala beliau sudah selesai membangun Ka'bah Al-Musharrafah, 40 tahun setelahnya maka beliau membangun Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa disebut dengan Al-Aqsa ikhwatul Islam karena Al-Aqsa itu artinya adalah sesuatu nan jauh. Aqsa itu artinya nan jauh, karena memang Aqsa itu jauh dari Mekah dan jauh pula dari Madinah. Sedangkan Mekah Madinah itu tidak terlalu jauh, kurang lebih 400 kilo, maka kita akan sampai antara Mekah dengan Madinah. Sedangkan Al-Aqsa itu ikhwatul Islam jauh sekali. Kalau orang-orang terdahulu mereka melakukan perjalanan 3 bulan lamanya, sehingga dikala Nabi SAW dilakukan atau diberikan kepadanya hadiah Isra dan Mi'raj, dan Nabi mengatakan malam tadi aku pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian aku Mi'raj, kemudian aku kembali turun, tidak ada satu pun di antara mereka yang percaya kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Tidak mungkin dalam satu malam Nabi SAW sampai ke sana, sedangkan mereka melakukan perjalanan selama 3 bulan lamanya. Maka dengan kalimat itulah ikhwatul Islam disebut dengan Al-Aqsa. Kemudian secara susunan yang di bawah adalah Al-Aqsa, kemudian adalah Madinah, kemudian yang ketiga adalah Makkah Al-Mukarramah. Artinya yang paling mulia di antara daerah ini adalah Makkah Al-Mukarramah. Yang paling mulia secara mutlak adalah Makkah Al-Mukarramah. Sehingga Nabi SAW pernah menyebutkan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Nabi mengucapkan kata-kata ini sebelum Nabi meninggalkan Makkah dikala diusir oleh kaumnya. Ketika mereka berusaha untuk membunuh Nabi SAW, maka terpaksa Nabi keluar. Bukan keinginan Nabi untuk keluar, namun sebelum Nabi keluar, Nabi seolah-olah berbicara dengan Makkah Al-Mukarramah sambil menyebutkan, wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah wahai Makkah, sesungguhnya engkau adalah tanah Allah yang terbaik di dunia. Wa ahabbu ardillahi ilallah, dan engkau wahai Mekah adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalaulah aku tidak diusir oleh kaumku, aku tidak akan pernah meninggalkan dirimu untuk selama-lamanya. Jadi dari sini ikhwatul Islam kita mengetahui keharaman tanah haram itu ada Makkah, ada Madinah, ada Baitul Maqdis, semuanya diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi yang paling mulia di antara yang mulia adalah Makkah Al-Mukarramah. Mengapa demikian? Karena Allah paling mencintainya, dan Allah memilihkan itu untuk kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak mengutus para nabi kecuali dari daerah yang terbaik, dan yang terbaik dari para nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan daerah yang terbaik di dunia adalah daerah di mana Nabi dilahirkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sudah datang kepada kalian seorang nabi dari kalian. Di dalam riwayat yang lain, dari yang terbaik di antara kalian. Terbaik semuanya. Bahasa yang digunakan oleh nabi bahasa yang terbaik. Mukjizat yang ada pada nabi mukjizat yang terbaik. Tanah tempat nabi dilahirkan tanah yang terbaik. Keturunan nabi, nasab nabi adalah nasab yang terbaik. Semuanya adalah yang terbaik. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW dilahirkan di sana. Maka secara mutlak di dunia ikhwatul Islam, secara mutlak di dunia, maka yang paling mulia adalah Makkah Al-Mukarramah. Sehingga tidak ada kaum muslimin kecuali mereka pasti akan merindukan dirinya datang ke Mekah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara salah satu doa Nabi Ibrahim, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati semua manusia yang ada di dunia condong ke Mekah Al-Mukarramah. Maka tidak ada di antara kaum muslimin kecuali mereka bercita-cita untuk datang ke Mekah Al-Mukarramah, tawaf di sampingnya, meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sana merupakan ibadah-ibadah yang paling mulia. Terkhusus dikala kita ingin menumpahkan air mata, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Mekkahlah jawabannya. Karena Makkah dinamakan dengan Makkah ikhwatul Islam. Makkah itu artinya mengikis, menghilangkan. Begitu juga dengan Makkah, karena diambil dari bahasa yang sama. Makkah asalnya adalah Makkun, Makkah adalah asal katanya Bakun, diambil dari Makkun, diambil dari Bakun, dan mereka memiliki makna yang sama. Walaupun sebagian para ulama menyebutkan kalau disebut dengan Makkah maknanya adalah Ka'bah, tapi kalau disebut dengan Makkah maknanya adalah semua batasan haram. Sebagian para ulama mereka membezakan antara satu makna dengan makna yang lainnya. Namun yang lain mengatakan sama, wazannya sama, kalimatnya sama. Yang berbeza hanya huruf mim dan huruf ba sahaja. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu maknanya adalah mengikis. Karena siapapun yang datang ke sana untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan mengikis semua dosa-dosanya dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Begitulah ikhwatul Islam kemuliaan Makkah Al-Mukarramah. Sehingga daerah yang paling mulia adalah Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang kedua, yang paling mulia itu adalah Al-Madinah An-Nabawiyah. Kenapa Madinah menjadi mulia ikhwatul Islam? Madinah ini menjadi mulia karena Nabi SAW tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Setelah Nabi SAW menghabiskan 53 tahun di Mekah lamanya, kemudian Nabi hijrah ke kota Madinah 10 tahun berdakwah, kemudian Nabi wafat di kota Madinah, dan Nabi meninggal di kota Madinah, dikuburkan di kota Madinah, dan Nabi selama-lamanya akan berada di kota Madinah. Nabi tidak akan pernah keluar dari kota Madinah sampai kiamat terjadi. Sehingga dengan keberadaan Nabi SAW di kota Madinah, maka Madinah menjadi daerah yang paling mulia karena mulianya Rasulullah SAW. Kenapa Madinah menjadi mulia? Dengan keberadaan Nabi SAW di kota Madinah. Maka dengan itu pula lah Madinah menjadi daerah yang mulia. Namun kemuliaan dan keharamannya tentunya di bawah Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang ketiga ikhwatul Islam adalah Al-Baitul Maqdis atau Al-Masjid Al-Aqsa. Dan daerah ini menjadi mulia ikhwatul Islam, yang membangunnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ini juga dilakukan renovasi dan renovasi. Dan yang pertama kali melakukan renovasi di sana adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka inilah yang akan kita sebutkan ikhwatul Islam agar kita mengetahui bagaimana kemuliaan Makkah dan Madinah. Karena apabila kita mengetahui urutannya, maka apabila Allah berikan kemuliaan kepada masjid yang jauh yang disebut dengan Al-Aqsa ini mulia sekali, bagaimana dengan daerah yang paling mulia lagi daripada itu semua? Kita lihat ikhwatul Islam, Nabi Sulaiman alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Masjid Al-Aqsa. Kemudian Nabi Sulaiman membangunnya, sehingga yang pertama kali melakukan renovasi tentunya setelah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam adalah Nabi Sulaiman. Kemudian ikhwatul Islam, setelah dilakukan pembangunan untuk Masjid Al-Aqsa, maka di saat itulah Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kapan beliau berdoa kepada Allah dan kapan doa-doanya dikabulkan oleh Allah? Setelah beliau membangun Ka'bah Al-Musyarrafah. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman.
Kapan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah beliau membangun Al-Aqsa. Kemudian apa doa Nabi Sulaiman alaihissalam? Doa Nabi Sulaiman ada 3. Dan Nabi SAW menyebutkan 2 sudah pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan yang satunya aku berharap agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, kita akan melihat bagaimana doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah Nabi yang diceritakan oleh Allah banyak sekali di Al-Quran. Nabi yang diberikan kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Dan salah satu permintaan Nabi Sulaiman, atau permintaan Nabi Sulaiman yang pertama alaihissalam, yang pertama Nabi Sulaiman bermohon kepada Allah, ya Allah, jadikan hukumku sama dengan hukummu. Artinya setiap aku mengambil keputusan, maka berikan taufik dan hidayah di sana. Itu merupakan doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan setiap keputusan yang aku ambil itu benar. Itulah maknanya. Jadikan keputusan yang aku ambil sama dengan keputusanmu, artinya keputusan yang kau ridhai. Maka kita lihat yang paling bijaksana di dalam menyelesaikan masalah adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga siapapun di antara kita yang ingin menjadi pemimpin kaum muslimin, maka mereka harus belajar tentang Nabi Sulaiman, harus belajar dari Nabi Sulaiman. Belajar bagaimana Nabi Sulaiman, belajar bagaimana Nabi Sulaiman menyelesaikan masalah. Lihat ikhwatul Islam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Karena setiap pemimpin, maka mereka nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla, terutama masalah perkara-perkara yang mereka tidak tahu apakah ini benar atau salah. Maka di saat itulah mereka belajar dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam, di antara doa Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kerajaan yang tidak pantas diberikan kepada siapapun setelahku. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Sulaiman, sehingga raja yang betul-betul raja menguasai dunia adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang tidak akan pernah ada duanya, karena memang itu merupakan permintaan Nabi Sulaiman. Karena setiap para nabi itu ikhwatul Islam, mereka meminta sesuatu yang khusus dari Allah Azza wa Jalla. Artinya ketika mereka meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang mereka minta. Dan salah satu yang diminta oleh Nabi Sulaiman adalah kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada yang lainnya. Dia bisa menguasai jin, menguasai syaitan, bisa berbahasa semut, bisa berbahasa hewan. Makanya orang yang bisa berbahasa hewan, maka dia adalah Nabi Sulaiman. Bisa dipahami ya? Karena tidak ada orang yang berbahasa, yang paham tentang bahasa hewan satupun. Kalau ada di antara manusia yang mengatakan aku bisa berbahasa hewan, maka ketahuilah dia adalah Nabi Sulaiman. Tapi Sulaiman akhir zaman. Begitu juga ikhwatul Islam, siapa yang bisa menguasai jin, maka itu adalah Nabi Sulaiman. Dan siapapun yang mengatakan saya bisa menguasainya, maka dia adalah Sulaiman akhir zaman, bukan Nabi Sulaiman, tapi Sulaiman akhir zaman. Karena itu kekhususan untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi SAW saja tidak berani. Jadi Nabi dulu ikhwatul Islam pernah kedatangan jin. Dan jin itu ikhwatul Islam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak rombongan-rombongan jin yang pernah datang kepada Nabi SAW. Nafaram minal jin. Makanya di akhir surah Al-Ahqaf, kalau seandainya kita membacanya di akhir surah Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala bercerita bagaimana mereka datang kepada Nabi SAW. Dan rombongan yang datang kepada Nabi ini adalah mereka yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Coba bayangkan berapa panjang umurnya. Berapa jarak antara Nabi Musa dan Nabi SAW? Berapa tahun? Ada yang menyebutkan 1900 tahun. Nah, mereka yang datang kepada Nabi SAW, mereka yang masih hidup di zaman Nabi Musa. Kemudian mereka datang dan Nabi SAW mengajarkan kepada mereka, dan mereka mengatakan sesungguhnya apa yang kau ucapkan itu juga yang diucapkan oleh Nabi sebelummu. Karena wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Yang dibaca oleh Nabi SAW adalah Al-Quran, yang dibaca oleh Nabi Musa adalah Taurat, dan kedua-duanya wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Selama wahyu itu tidak dirubah. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Nabi mengajarkannya, selesai habis perkara, mereka pulang ke kampung halamannya, mereka bertemu dengan rombongannya, kemudian mereka mengajarkan rombongannya mengajarkan rombongannya tentang agama yang telah diajarkan oleh Nabi. Selesai habis perkara. Begitu juga ikhwatul Islam, Nabi SAW pernah mengatakan atau pernah menangkap jin itu sama dengan manusia ya. Ada yang baik, ada juga yang tidak baik.
Kemudian ada salah satu di antara mereka yang ditangkap oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menangkapnya, apa kata Nabi? Aku berkeinginan ketika aku menangkapnya, aku ingin mengikatnya di tiang masjid. Kemudian nanti kalau jin ini diikat di tiang masjid, maka dengannya pula lah anak-anak kaum muslimin bisa mempermainkannya atau bermain-main dengannya, sehingga ditangkap oleh Nabi SAW. Tapi ingat, itu masih keinginan Nabi. Artinya dilakukan atau tidak? Masih keinginan, dan Nabi tidak melakukannya. Tidak jadi diikat oleh Nabi di tiang Masjid Nabawi. Apa alasannya? Ketika aku berkeinginan untuk mengikatnya di tiang Masjid Nabawi, aku ingat doa daripada saudaraku Nabi Sulaiman. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Itu doa Nabi Sulaiman. Ketika Nabi mengingat doa Nabi Sulaiman, maka Nabi tidak jadi mengikatnya, dan Nabi membiarkannya untuk menghormati saudaranya Sulaiman alaihissalam. Itu Nabi SAW. Kemudian tiba-tiba di zaman sekarang ada yang mengatakan saya bisa menguasai jin, saya bisa menangkap jin. Nabi SAW saja bukan tidak bisa, tapi Nabi ingat doa Nabi Sulaiman. Doa ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka nanti kita baca ikhwatul Islam dalam surat Sad. Karena di dalam surat Sad itu bercerita tentang Nabi Sulaiman, bercerita tentang Nabi Daud. Dua orang Nabi ini selalu diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dalam surah An-Naml, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan mereka berdua. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan dalam surat Saba. Banyak sekali tempat-tempat yang Allah bercerita tentang nabi-nabi ini, agar kita mengambil pelajaran darinya. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW tidak jadi mengikatnya, dan Nabi mengatakan, aku ingin menghormati doa saudaraku Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya tidak akan ada yang namanya bisa menguasai jin, menangkap jin. Itu hanya sesuatu kedustaan belaka saja. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, siapapun di antara kaum muslimin yang mereka mengatakan bisa menguasai dan bisa berbicara, bisa menangkap jin, maka mereka tidak diterima kesaksiannya. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena kita tidak bisa melihat mereka, dan mereka bisa melihat kita. Ketika kita tidak bisa melihat mereka, maka tentu dengan mudah mereka mempermainkan. Sehingga di dalam kaedah, maka nanti baca di dalam surat jin, namanya surat jin. Surat jin itu Allah menyebutkan kaedah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Nanti baca, cari artinya apa maknanya, terutama tentang tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Karena itu merupakan di antara doa Nabi Sulaiman, dan di antara kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Begitu juga ikhwatul Islam yang berbicara dengan hewan-hewan yang lainnya, juga Nabi Sulaiman. Seperti misalnya Allah abadikan cerita semut, sehingga di Al-Quran itu ada namanya suratul Namal, surat semut. Kenapa demikian? Karena pembicaraan antara Nabi Sulaiman dengan semut, dan tidak akan ada satupun manusia yang bisa berbicara dengan semut. Siapapun yang mengaku bisa berbicara dengan semut, maka dia Sulaiman akhir zaman. Jelas ya? Sulaiman akhir zaman. Tapi ikhwatul Islam, itu doa Nabi Sulaiman yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa doa Nabi Sulaiman? Dan ini adalah pembahasan yang ingin kami sampaikan. Di antara doa Nabi Sulaiman yang ketiga, setelah beliau selesai membangun Baitul Maqdis itu ikhwatul Islam, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, siapapun yang datang ke sini ingin melaksanakan ibadah salat, maka jadikan mereka ibarat orang yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Dan Nabi SAW mengatakan, aku berharap agar Allah mengabulkan doa Nabi Sulaiman. Maka sehingga ikhwatul Islam, kalau ada di antara kaum muslimin yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke sana, itu merupakan di antara karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya mereka tidak sanggup, maka mereka bercita-cita agar suatu saat nanti diberikan kemudahan. Nah, pembahasan kita ikhwatul Islam, kalau seandainya orang yang datang beribadah di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa, Nabi Sulaiman berdoa, dan Nabi mengatakan, aku berharap doa ini dikabulkan, bahwa mereka yang beribadah di sana, terutama melakukan ibadah salat, maka dia seolah-olah baru saja dilahirkan oleh ibunya. Kalau begitu keutamaan yang ada di sana, bagaimana kira-kira keutamaan orang yang salat di Masjid Nabawi? Bagaimana kira-kira orang yang melaksanakan masjid di Makkah Al-Mukarramah? Kalau itu yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kemuliaan mereka yang ada di daerah yang lebih mulia lagi, lebih lagi diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di Makkah Al-Mukarramah.
Makanya ikhwatul Islam, di antara cita-cita kaum muslimin dikala mereka berada di Masjid Nabawi atau dikala mereka berada di Masjid Haram Makkah adalah memperbanyak melakukan ibadah salat sunnah. Kalau salat wajib tentunya tidak mungkin kita memperbanyak, karena salat wajib itu tidak boleh berulang. Selama kita menganggap salat itu sah, walaupun banyak bolong-bolongnya, maka tidak boleh diulang. Karena tidak boleh kita mengulang kewajiban 2 kali. Jadi bagaimana solusinya Ustaz? Misalnya kita sholat zuhur dan kita merasa sholat kita itu banyak lalainya, kita tidak tahu kecuali takbir dan salam saja, artinya kita lalai di dalamnya. Kemudian kalau kita menyadari kita lalai, maka kita tidak boleh mengulang sholat zuhur, karena ibadah wajib tidak boleh diulang. Tapi bagaimana caranya? Diganti dengan memperbanyak salat-salat sunnah, diganti dengan memperbanyak salat sunnah. Sehingga ikhwatul Islam, di antara salah satu kewajiban kaum muslimin dikala mereka berada di Makkah dan di Madinah adalah memperbanyak melakukan ibadah ini. Dan kita selalu memberikan motivasi kepada kaum muslimin setiap kali mereka berada di Masjid Nabawi, setiap kali mereka berada di Masjidil Haram, karena tentunya dua ini merupakan rute perjalanan yang kita akan selalu berada di dalamnya. Karena di Masjidil Aqsa tidak semua orang yang bisa melakukan perjalanan di sana. Maka salah satu yang harus mereka memperbanyak melakukan di sana adalah ibadah salat, terutama salat sunnah. Salat wajib sudah pasti, salat sunat maka diperbanyak untuk melakukannya. Mulai dari salat sunat fajar sampai salat sunat witir. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, karena Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ketika Nabi menjelaskan salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ikhwatul Islam, Nabi mengatakan di awal hadis salatun. Salatun itu kita perhatikan bahasa Arab. Misalnya ini adalah gelas. Gelas bahasa Arabnya adalah ka'sun atau kubun, tergantung. Kemudian kalau kita mengatakan ka'sun, artinya adalah sebuah gelas. Gelas yang mana dimaksud kita tidak tahu. Bisa jadi yang kita pegang, bisa jadi yang dipegang oleh orang lain. Makanya disebut dengan nakirah. Nakirah itu artinya sesuatu yang tidak jelas. Dan di antara tandanya biasanya itu menggunakan tanwin, bukan menggunakan alif lam. Karena di dalam bahasa Arab ikhwatul Islam, setiap kalimat, terutama kalimat-kalimat isim, harus menggunakan salah satunya. Kalau tidak menggunakan alif lam, maka gunakan tanwin. Itu secara umum kaedahnya. Seperti misalnya Al-Quran. Al-Quran itu ikhwatul Islam bacaannya dua. Yang pertama Al-Quranu, dan bacaan yang kedua Qur'anun. Tidak boleh kita mengucapkan Al-Qur'anun dan tidak boleh kita mengucapkan Qur'anu. Bisa dipahami sampai di sini? Artinya gunakan salah satunya. Kalau tidak alif lam, maka gunakan tanwin. Dan kita contohkan kepada Quran agar lebih mudah. Kalau kita mengatakan Qur'anun, artinya sebuah Al-Quran, sebuah mushaf. Tapi mushaf yang mana kita tidak tahu. Bisa jadi yang ada di kanan, bisa jadi yang ada di kiri. Maka disebut dengan nakirah. Nakirah itu artinya sesuatu yang kita tidak tahu, zatnya kita tidak tahu. Dan dari situ pula lah malaikat yang bertanya kepada kaum muslimin atau kepada mereka yang berada di alam barzakh, namanya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Kenapa mereka disebut dengan Munkar? Kenapa mereka dinamakan dengan Nakir? Karena kita tidak pernah kenal dengan malaikat ini sebelumnya. Kita tidak tahu malaikat ini. Maka sesuatu yang tidak tahu itu disebut dengan Munkar. Maka ada namanya amar ma'ruf, nahi munkar. Kenapa disebut dengan munkar? Karena kita tidak kenal, makanya kita ingkari. Karena tidak kenalnya kita ingkari. Dan begitu juga dengan kalimat atau malaikat munkar. Jadi malaikat munkar itu bukan munkar ya, tapi malaikat munkar dinamakan dengan munkar, nakir dinamakan dengan nakir, karena kita tidak pernah kenal dengan dirinya. Karena di alam barzakh tidak ada yang namanya ordal atau orang dalam. Semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak tahu ini fulan, ini alan, ini fulan, ini alan. Yang menyelamatkan mereka adalah amalan mereka masing-masing. Makanya disebut dengan munkar. Siapapun yang mengatakan nanti kalau kamu wafat, kemudian ditanya oleh malaikat, bilang saja nama diriku, maka ketahuilah itu namanya orang dalam ya. Dan malaikat munkar tidak pernah kenal dengan yang namanya orang dalam. Itu kedustaan namanya. Makanya disebut dengan munkar.
Karena kalau ada orang dalam, tidak disebut dengan munkar. Dan Nabi menyebutkan dengan malaikat munkar dan nakir karena kita tidak kenal. Paham sampai di sini ya? Nah begitu juga dengan istilah nakira. Kita tidak tahu nakira itu bisa jadi ini, kita tidak tahu. Dan kalau kita menggunakan alif lam, kalau seandainya kita menyebut dengan Al-Qur'anu, artinya Quran yang kita tunjuk ini, Quran yang kita pegang, makanya digunakan alif lam. Nah kita kembalikan kepada hadis Nabi. Nabi SAW mengatakan salatun fi masjidi hadha. Salatun itu ma'rifah atau nakira? Nakira. Siapa jawab ma'rifah atau nakira? Yang jawab angkat tangan, ma'rifah atau nakira? Yang paling tua dulu ya. Taib. Nakira. Nakira kenapa ma'rifah atau nakira? Karena tidak pakai alif lam. Karena tidak pakai alif lam. Salatun nakira. Nakira. Betul nih? Iya. Siapa yang bilang seperti itu? Ya dari Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga bermanfaat ya. Syakarallahu lakum, hafizakumullah. Hafizakumullah, syakarallahu lakum. Baik, jelas ya? Artinya ketika Nabi menyebutkan salatun, artinya salat. Salat yang mana kira-kira? Tidak tahu. Artinya Nabi tidak pernah menentukan satu salat. Nabi tidak pernah mengatakan salat wajib saja yang mendapatkan pahala. Tidak. Nabi tidak menentukan salat sunat ini saja yang mendapatkan pahala. Tidak. Artinya apapun salat yang kalian lakukan di dalam Masjid Nabawi dan di dalam Masjidil Haram dan di dalam Baitul Maqdis, maka semuanya masuk di dalamnya. Maka beruntung seorang hamba ketika mereka memanfaatkan waktu dikala berada di Masjidil Haram, Makkah atau Madinah, mereka membawa pulang hadiah salat yang begitu banyak. Dan kemarin kita telah menceritakan ikhwatul Islam, orang yang salat di Masjid Nabawi berapa pahalanya? Nabi tidak pernah mengatakan 1000. Makanya kita selalu mengulang ikhwatul Islam, Nabi tidak pernah mengatakan 1000. Nabi mengatakan khairun min alfi salah, lebih baik daripada 1000. Apakah sama kalimat 1000 dengan kalimat lebih baik dari 1000? Sama atau tidak? Sama dengan firman Allah Azza wa Jalla dikala Allah menyebutkan bagaimana kemuliaan Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin. Apa artinya? Lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah sama lebih baik dari 1000 bulan dengan 1000 bulan? Tidak sama. Riwayat pertama menyebutkan salatun fi masjidi hada khairun, lebih baik. Riwayat yang kedua menyebutkan salatun fi masjidi hada afdal. Afdal itu tidak sama. Orang yang salat di masjidku lebih afdal dengan 1000, lebih afdal dengan 1000. Sama tidak dengan 1000? Tidak sama. Artinya ikhwatul Islam, itu bonus dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita tentunya menerima semua bonus dari Allah Azza wa Jalla, hadiah secara cuma-cuma, diskon besar-besaran dari Allah Azza wa Jalla. Tinggal kita mau ambil atau tidak. Makanya dalam riwayat yang lain disebutkan, kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam, di dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Hafiz Al-Maqdisi, dikala beliau menjelaskan tentang keutamaan Baitul Maqdis, bahwa sesungguhnya orang yang salat di Masjid Nabawi itu pahalanya lebih daripada 50.000. Lebih daripada 50.000. Yang salat di Masjidil Haram Makkah lebih baik daripada 100.000. Yang salat di Madinah lebih baik daripada 50.000. Yang salat di Masjidil Aqsa lebih baik daripada 50.000. Apa maknanya? Artinya agar kaum muslimin mereka berlomba-lomba mengambil pahala dari ibadah yang mudah ini. Sehingga ikhwatul Islam, semua salat dilakukan, dianjurkan bagi kita melakukannya. Kalau salat wajib itu sudah pasti. Begitu juga dengan salat sunat. Maka jangan sampai ada di antara kaum muslimin, mereka tentunya akan merasa rugi kalau ada salah satu salat sunat yang mereka tertinggal dengannya. Kalau seandainya mereka merasa rugi tertinggal melakukan salat sunat, maka tentunya mereka tentu lebih menyesal lagi kalau mereka tertinggal salat wajib. Maka ingat ikhwatul Islam, sekarang ini musim dingin ya. Sekarang musim dingin. Musim dingin itu biasanya siangnya singkat, malamnya panjang. Nanti kita selesai maghrib. Maghrib sekarang kata Isya jam berapa sekarang? Jam 7 dan 10. Jam 7 dan 10. Nanti Isya itu selesai jam 7. Kemudian subuhnya, sholatnya baru jam 6.30. Panjang sekali malamnya. Itulah di antara keindahan musim dingin. Dan siangnya singkat sekali. Tapi kalau musim panas, biasanya Isya kita selesai sampai jam 9. Jam 4 sudah subuh. Artinya singkat malamnya. Artinya ikhwatul Islam, kalau kita di musim dingin, maka waktu kita di siang hari terlalu singkat. Biasanya baru pergi keluar dari Masjid Nabawi, tiba-tiba sudah sholat zuhur.
maka ingat, jangan ada di antara kita yang mengorbankan salat demi berjalan-jalan keluar tanpa ada tujuan. Jangan gara-gara belanja yang harganya 1 rial obral misalnya kan, itu banyak sekarang ya. Gara-gara mencari yang harganya 1 rial, kita korbankan yang lebih baik daripada 1000. Dan itu faktanya ikhwatul Islam. Hanya gara-gara mencari sajadah dan kurma muda saja, kita korbankan yang lebih baik daripada 1000. Hanya gara-gara yang namanya pergi ke Jabal Mahnek namanya ya, kita korbankan yang lebih baik daripada 1000. Korbankan segala-galanya untuk salat di dalam Masjid Nabawi. Jangan korbankan salat untuk segala-galanya yang kita inginkan datang ke sini. Bisa dipahami ya? Waktu kita cuma sikat ikhwatul Islam 3 hari. Kalau kita tidak mendapatkan oleh-oleh, kalau kita tidak mendapatkan mainan, kalau kita tidak mendapatkan kurma, tidak ada ruginya. Tapi kalau kita tidak mendapatkan salat di dalam Masjid Nabawi, itulah orang yang rugi sesungguhnya. Ingat bahasa ini ya, karena selalu kita mengatakan orang yang melaksanakan ibadah umrah itu, yang paling membuat mereka berat dengannya adalah oleh-olehnya, bukan ibadahnya. Makanya kalau kita hitung, kita kembalikan kepada diri kita sendiri, mana waktu kita yang lebih banyak mencari oleh-oleh atau beribadah? Jawab jujur lah. Kalau kita laki-laki biasalah, tapi kalau ibu-ibu di mallnya 10 jam, di Masjid Nabawi 1 jam, cuma numpang duduk saja. Dan itu faktanya ikhwatul Islam, agar kita tahu bahwa kita kesini bukan hanya sekedar mencari oleh-oleh, tapi yang kita cari adalah oleh-oleh dari Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu pahala yang luar biasa, lebih baik daripada 1000. Dan di dalam riwayat yang tadi kita sampaikan, lebih baik daripada 50.000. Artinya pahalanya begitu luar biasa. Kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW. Salatun fi masjidi hada, orang yang salat di dalam masjidku ini. Dan tadi telah kita menjelaskan, salatun itu nakira, artinya salat apapun. Salat wajib, salat sunnah, begitu juga dengan salat jenazah. Salat jenazah itu umat Islam, ingat, salat jenazah itu mulia. Namun sebelum kita melanjutkan ini, maka di antara kaum muslimin dianjurkan untuk mengetahui hukum-hukum yang ada di salat. Salah satunya ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang tidak sanggup salat berdiri. Ini salah satu hukum saja ya, yang mungkin ada sebagian kaum muslimin mereka tidak mengetahui tentang masalah ini. Siapapun di antara kita yang tidak sanggup salat berdiri, tapi dia masih bisa berdiri, bisa dipahami? Siapapun di antara kaum muslimin tidak sanggup salat berdiri, tapi dia masih bisa berdiri, maka hendaklah mereka takbiratul ihramnya dalam keadaan berdiri, kemudian baru dia duduk. Selama mereka bisa berdiri, paham atau tidak? Misalnya kita nih di kursi roda misalnya, atau kita tidak kuat misalnya, sholat apapun, sholat wajib atau sholat sunat, sholat apapun, selama kita masih bisa berdiri, walaupun 2 detik, maka tetaplah takbiratul ihramnya dalam keadaan berdiri, kemudian baru kita duduk dengannya. Kecuali kalau kita tidak lagi bisa berdiri. Alhamdulillah kita lihat banyak kaum muslimin yang mereka sholatnya duduk, tapi mereka sholatnya duduk, kemudian mereka keluar masjid berjalan sendiri. Iya atau tidak? Banyak seperti itu ikhwatul Islam. Bahkan berlari masih juga sanggup. Tapi kenapa salat harus duduk? Makanya kalau betul-betul tidak bisa berdiri, maka takbiratul ihram dalam keadaan berdiri kemudian baru duduk. Itu salah satu hukum yang memang biasanya dilalaikan oleh kaum muslimin, bisa jadi karena ketidaktahuannya atau karena alasan-alasan yang lainnya. Maka dari situlah kita perlu mengetahui sedikit tentang hukum-hukum yang ada dalam ibadah salat ini. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu salat yang paling mulia adalah salatul janaiz, atau yang kita kenal dengan salat jenazah. Dan ini selalu kita berulang ikhwatul Islam, salat jenazah itu adalah sedekah orang yang masih hidup kepada mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita tidak bisa bersedekah kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal dengan uang, tapi siapa di antara kita yang tidak bisa bersedekah dengan doa? Makanya Nabi memberikan kaidah, siapapun yang salat jenazah, akhlisu lahu bid-du'a. Nabi betul-betul menekankan kalimat ini. Hendaklah kalian betul-betul ikhlas di dalam mendoakan saudara kalian. Jangan ikut-ikutan saja. Akhlisu lahu bid-du'a. Kenapa demikian? Karena itu adalah hadiah terakhir dari kita kepada saudara kita yang baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepadanya dengan uang misalnya, atau dengan yang lain misalnya, bersedekah dengan atas namanya, karena kita juga tidak tahu siapa meninggal, maka jangan pernah bakhil dengan kalimat-kalimat yang indah. Maka Nabi menyebutkan akhlisu lahu
bid-du'a, maka hendaklah kalian betul-betul ikhlas. Arti mengikhlaskan itu, dikala kalian berdoa, fokus berdoa kepada Allah. Dikala kalian mengatakan, ya Allah ampunkan dosanya, betul-betul kalian meyakini, betul-betul kalian meresapi agar Allah mengampunkan dosanya. Karena kalau tidak, percuma kita melakukannya. Karena kita juga ingin suatu saat nanti kita pun akan meninggal, dan kita ingin disolatkan oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang ikhlas berdoa. Karena satu doa itu ikhwatul Islam akan mengangkat derajatnya, menghilangkan dosanya. Bagaimana kalau yang mendoakan banyak sekali, sehingga di kota Madinah ini ikhwatul Islam, dimanapun mereka meninggal di kota Madinah, mereka tidak mau dikuburkan di mana-mana kecuali di sini. Sebagaimana mereka tidak mau disalatkan kecuali di sini, maka wajar kalau sekiranya setiap kali salat maka kita melakukan salat jenazah. Sedangkan di daerah kita ikhwatul Islam, mungkin kita salat jenazah satu kali dalam satu bulan. Nah mungkin setiap hari kita berdoa, ya Allah wafatkan fulan. Nah mungkin kan? Karena pahalanya besar, banyak. Pahala salah satunya sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, siapapun di antara kaum muslimin yang ikut serta mensalatkan saudaranya, maka untuknya satu qirat. Satu qirat, kalimat qirat itu ada timbangan. Antara satu qirat dengan qirat yang lainnya berbeza, tidak sama. Makanya dikala Nabi mengatakan satu qirat, Abdullah bin Umar bertanya, karena antara qirat dengan qirat yang lainnya berbeza. Sebagaimana hadis Nabi SAW, siapapun yang memelihara anjing di rumahnya, hilang pahala satu qirat satu hari darinya. Tapi qirat ini dengan qirat ini sama maknanya atau tidak? Tidak sama. Apa makna qirat ini? Apa makna qirat itu? Makanya para sahabat bertanya, untuk salat jenazah ikhwatul Islam, pahala satu qirat. Abdullah bin Umar mengatakan, ya Rasulullah, qirat itu berapa? Qala mithla jabal Uhud, sama dengan besar bukit Uhud. Bukit Uhud berapa besarnya? Berapa panjang Uhud? 5 kilo atau 2 kilo? 7 ikhwatul Islam, 7 kilo. Kita pun berjalan tidak sanggup mengelilinginya. Belum lagi tingginya, berapa beratnya, tidak ada yang tahu. Tapi Nabi memberikan gambaran betapa besarnya kaum muslimin kalau seandainya mereka salatkan saudara yang sudah meninggal. Dan itu kesempatannya di mana? Di sini. Makanya di kampung 1 kali 1 bulan, 1 kali 2 bulan. Di sini 5 kali sehari. Makanya nanti ikhwatul Islam, dikala ada muazzin, setelah kita selesai salat, jangan dulu salat sunat, tunggu dulu aba-aba. Kalau ada seandainya muazzin mengatakan as-salatu 'alal amwat, maka kita berdiri semuanya. Ustaz, saya tidak tahu maknanya. Siapa yang disolatkan, laki, perempuan, 1, 2, tidak masalah. Yang penting kita berdiri ikut serta mensolatkannya. Karena tidak semua kita paham akan maknanya. Tapi kita dituntut untuk ikut serta mensolatkannya. Berapa pahalanya? Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Karena waktu juga yang memisahkan kita. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Tanya tidak boleh ya, karena waktu sudah habis. Baik, semoga Allah mudahkan pada kesempatan yang lain. Syakarallahu lakum wa hafizakumullah. Ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan. Kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam satu hadis ikhwatul Islam, Allah bertanya kepada malaikatnya, terkhusus bagi mereka yang duduk di dalam masjid dan di rumah Allah. Dan kita bukan duduk di sembarangan rumah, tapi kita duduk di rumah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah di dunia semuanya mulia, tapi yang paling mulia di antara salah satunya adalah masjid Rasulullah SAW. Allah mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, apa yang mereka lakukan? Maka malaikat mengatakan, ya Allah, mereka menunggu salat dari salat berikutnya. Dan kita duduk di sini dari maghrib, ingin menunggu salat sambil menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga Allah bertanya kepada malaikatnya, apa yang mereka lakukan? Maka malaikat menjawab, mereka sedang menunggu salat dari salat berikutnya. Mereka membaca ayat-ayatmu, mereka mengagungkan dirimu, bertasbih dan memujimu. Kemudian Allah mengatakan, wahai malaikatku, saksikanlah, aku ampunkan dosa mereka semuanya. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita semuanya. Itulah yang kita inginkan dari majlis ini, ikhwatul Islam. Kita selalu mengatakan, yang kami sampaikan ini semua kita sudah tahu. Duduknya kita di rumah Allah bukan hanya untuk sekedar mendengarkan apa yang disampaikan, tapi keberkahan duduk di rumah Allah itulah yang paling mulia.
Yang kita sampaikan sudah berulang-ulang, itu saja yang kita putar-putarkan. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana kita termasuk di dalam orang yang dinaungi oleh malaikat Allah Azza wa Jalla dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah melapangkan perkuburannya dan menjadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, ulama-ulama kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dalam tubuh dan jasad kita. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah dan rangka beribadah, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doanya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umrah mabrurah, wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah yang mulia ini untuk kembali kepada keluarganya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga suatu saat nanti mereka kembali dipanggil oleh Allah menjadi tamunya. Semoga Allah berikan keikhlasan dalam ibadah, istiqamah dalam agama, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله